Halo, saya Angela Dina Permatasari, NIM 191134069. Di sini saya akan membahas tentang biografi Diyarkara. Siapa sih Diyarkara itu? Pastinya teman-teman udah nggak asing lagi kan sama tokoh yang bernama Diyarkara itu. Diyarkara adalah salah satu tokoh pendidikan di Indonesia yang mempunyai topik yaitu pendidikan yang memanusiakan manusia. Diyarkara lahir di Gedung Guba, Kaligesing, Purworejo pada tanggal 13 Juni 1913. Pada tahun 1952, ia mendapat gelar doktor di bidang filsafat di Universitas Gregoriana. Pada tahun 1941 sampai 1942, ia sudah mengajar sebagai dosen di Girisonta. Pada tahun 1943 sampai 1946, ia menjadi pengajar filsafat di Seminari Tinggi Yogyakarta. Pada tahun 1952 sampai 1958, setelah PhD, Profesor Diyarkara menjadi dosen filsafat di Yogyakarta. Pada tahun 1960 sampai 1967, ia menjadi guru besar luar biasa di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Tahun 1961 sampai 1967, ia menjadi dosen di Universitas Hasanuddin Makassar. Pada tahun 1962 sampai 1967, ia juga menjadi anggota MPRS. Pada tahun 1963 sampai 1964, ia juga menjadi tamu dosen di St. Louis University Amerika Serikat. Dan pendidikan yang terakhir yaitu 1965 sampai 1967, ia menjadi anggota DPA. Dan Diyarkara meninggal pada tanggal 11 Februari 1967 di Girisonta, Ungaran. Sekian biografi dari saya, bisa dilanjut ke materi yang selanjutnya. Hai, nama aku Patricia Widya Maya Gita, NIM 109. Di sini saya akan membahas konsep pendidikan menurut Diyarkara. Konsep pendidikan menurut Diyarkara itu proses pemanusiaan manusia muda. Proses pemanusiaan manusia muda ini dapat tercapai jika ada proses homonisasi dan humanisasi di dalamnya. Proses homonisasi ditandai dengan berkembangnya kemampuan-kemampuan dasar seorang anak untuk memperoleh kebutuhan mereka. Selanjutnya, proses perkembangan potensi-potensi secara menyeluruh untuk mencapai manusia yang utuh sebagai manusia yang purnawan disebut sebagai humanisasi. Homonisasi adalah proses pemanusiaan pada umumnya. Manusia berbeda halnya dengan binatang maupun tumbuhan. Manusia tidak akan mencapai fase kemanusiaannya jika ia tidak memiliki pendidikan. Berbeda halnya dengan binatang. Binatang ia tidak memiliki akal budi, maka ia tidak memerlukan pendidikan. Manusia harus dibesarkan agar ia dapat berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhannya, seperti kebutuhan biologis, seks, ekonomi, termasuk juga lapangan kerja sendiri. Nama saya Cornelius Priyabagus Susanto, NIM 19113341112. Saya akan menjelaskan tentang humanisasi pendidikan. Jadi, humanisasi pendidikan adalah proses pendidikan yang ditujukan untuk pengembangan potensi-potensi peserta didik sebagai manusia seutuhnya, yang dilakukan secara manusiawi atau memanusiakan manusia. Jadi, peserta didik dapat berkembang baik menuju ke arah kesempurnaan. Nah, pandangan manusia dan proses humanisasi banyak diuraikan dan diyakini selalu menjadi perhatian para pemikir dalam berbagai bidang ilmu. Nah, humanisasi pendidikan merupakan upaya untuk menyiapkan generasi yang cerdas nalar, cerdas emosional, dan cerdas spiritual. Bukan menciptakan manusia yang kerdil, pasif, dan tidak mampu mengatasi persoalan yang dihadapi. Jadi, pendidikan meniskayakan untuk lebih membentuk manusia lebih manusiawi dan tentunya dengan mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Lukikani Andiani dengan NIM 191134149. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Tritunggal dalam keluarga. 1.
berdasarkan pemanusiaan yang dilakukan pendidik dan anak didik. Di mana akan terjadi pemanusiaan anak, dengan mana orang tua memanusiakan si anak agar menjadi manusia purnawan. Jadi, seiring dengan waktu, sang anak akan memiliki kemampuan untuk belajar dan berkembang secara mandiri untuk menjadi manusia yang purnawan. Itu didapat dari orang tua, karena pendidikan yang pertama adalah pendidikan di lingkungan keluarga. Contohnya, mengajarkan anak membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, berdasarkan ide mengenai hominisasi dan humanisasi, di mana akan terjadi pembudayaan anak, dengan mana dia berproses untuk akhirnya bisa membudaya sendiri sebagai manusia purnawan. Yang dimaksud adalah membudaya di sini menunjukkan aktivitas baik pendidik atau anak didik. Pembudayaan ini dipandang dalam tingkat rendah. Sebagai contoh, orang tua yang mengajari anak memakai sepatu atau celana, dan anak kelak akan melakukan seperti itu dengan sendirinya. Yang ketiga, berdasarkan pandangan mengenai pelaksanaan nilai-nilai, di mana akan terjadi pelaksanaan nilai-nilai dengan mana dia berproses untuk akhirnya bisa melaksanakan sendiri sebagai manusia purnawan. Yang dimaksud di sini adalah penjumpaan aktivitas pendidik dan anak didik. Misalnya, orang tua mengajak anaknya berdoa, maka di situ orang tua mengajarkan tentang nilai-nilai agama dan anak melaksanakannya juga. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Untuk mengakhiri presentasi kali ini, di kelompok kami ada pantun nih teman-teman, dengerin ya. Di antara semak belukan, ada ular serta mangsanya. Jika rajin dalam belajar, niscaya rajin dan bijaksana.